Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati. Amma ba'da. Saudaraku seiman, sahabat, sahabilah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Musalla Nurul Hidayah yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, jauh maupun batin, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat dianugerahi ilmu yang bermanfaat dan barokah yang serta hidayah yang dapat menghasilkan berbagai macam amal baik dan amal soleh amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti dalam akhirat. Alhamdulillah dengan sahaja berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada pagi hari ini kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim, duduk bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini, di mushola Nurul Hidayah yang kita cinta ini, semata-mata cita-citanya di dalam kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban para ilmi, menghadiri majelis ilmu, di samping juga kitanya mengambilkan mushola, mengambilkan majelis ilmu, mensiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, oleh Allah diampuni segala dosa-dosa kita, ditambah ilmu kita dan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti manakala ada datang kepada kita, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan yang sempurna yang diterima oleh Allah, dan membawa amal kebaikan, amal soleh yang banyak buat
Masyaallah muslimin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa rahmatullah wa barakatuh. Panutan kita yang mulia, Nabi Agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita wajib mentaati beliau, yang kita wajib mencintai beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau, karena itu semuanya diperintahkan oleh Allah. Beliau telah bersabda, "Tuba liman amsakal fadla min lisanihi, summa tuba liman anfaqal fadla min malihi." Kata beliau dalam sabdanya, tuba, beruntunglah. Jadi beliau mengatakan beruntunglah kalau salah seorang di antara kita sebagai umatnya oleh beliau dikatakan beruntung, tentu akan selamat, akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena perkataan beruntung kalau keluar dari lisan beliau yang mulia, tentu berdasarkan wahyu Allah. Karena apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau katakan, semuanya berdasarkan wahyu Allah yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Wa ma yantiqu, dan tiada Rasulullah SAW berucap, berkata, bersabda, 'anil hawa, dari kemauan hawa nafsunya. Jadi ucapan-ucapan beliau, sabda-sabda beliau, perkataan-perkataan beliau itu bukan berdasarkan kemauan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan berdasarkan wahyu Allah yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Beliau mengatakan beruntung sekali liman, bagi orang, yakni bagi umatnya, umat Islam yang mengikuti ajaran beliau. Liman, bagi orang, amsaka, yang menahan orang tersebut al-fadla, akan kelebihan, milisan ini, dari ucapannya. Artinya beliau menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita mampu menahan kelebihan dari ucapan kita, dari pembicaraan kita, dari perkataan kita, maka kita dikatakan oleh beliau sebagai orang yang beruntung. Beliau mengajarkan kepada kita agar kita berucap, berbicara, berkata sesuai keperluan saja. Artinya tidak boleh berlebihan, apalagi sampai keluar kata-kata yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sampai keluar kata-kata caci maki kepada orang lain, menghina orang lain, menistakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menggunjing orang lain, dan seterusnya. Itu ucapan yang berlebih-lebihan. Maka ketika kita mampu menahan kelebihan dari ucapan kita, kita dikatakan oleh beliau sebagai orang yang beruntung, yakni orang yang akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga para ulama mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya, menjaga ucapannya. Berapa banyak manusia menjadi celaka di dunia dan di akhirat gara-gara ucapan. Berapa banyak manusia saling bermusuh-musuhan
permusuhan antara yang satu dengan yang lainnya, itu pun gara-gara ucapan. Berapa banyak manusia yang saling membenci, saling mencaci, saling membunuh, itu pun boleh jadi karena ucapan. Dan berapa banyak nanti di akhirat nanti manusia yang dimasukkan oleh Allah dibakar di dalam kobaran api neraka gara-gara ucapan. Maka oleh karenanya kata beliau sangat beruntung sekali kalau kita mampu menjaga kelebihan dari ucapan kita. Artinya seyogyanya lah kita berkata berucap seperlunya saja, tidak boleh berlebihan, tidak boleh isrof. Karena memang dalam Al-Quran Allah menegaskan innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang yang berlebihan, baik berlebihan dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam tindakan dan sebagainya, dalam berpakaian, dalam makanan. Karena memang agama Islam ini agama yang mengajarkan kesederhanaan. Lihat bagaimana kehidupan Rasulullah, sangat amat sederhana. Rumahnya kecil, masih gede rumah kita. Beliau tidurnya di atas pelepah daun kurma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya beliau sepotong roti dan air jam-jam, kadang-kadang sebutir kurma. Beliau hidupnya sangat amat sederhana. Padahal kalau beliau mau mewah bisa, karena beliau pernah ditawarkan oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 5, wa saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini penawaran dari Allah. Kata Allah begini, hai Muhammad, asalkan engkau senang, hatimu senang, aku akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu inginkan. Ini penawaran dari Allah. Yang penting hatimu senang, yang penting hatimu bahagia. Aku, kata Allah, akan memberikan kepadamu apapun yang kamu mau. Kamu tinggal mengatakan saja kepadaku. Kalau kamu ingin menjadi manusia terkaya sealam jagat raya, maka gunung Uhud akan aku jadikan bukit emas untuk kamu. Coba kalau kita punya emas besar gunung Uhud, wah terkaya mungkin, bukan saya Indonesia, sedunia kali. Gunung Uhud kan besar. Bahkan di dalam kitab Al-Barjanji diterangkan warawadatul jibalu bi an takuna lahu jahaban faba. Itu gunung Uhud menawarkan diri untuk menjadi bukit emas buat Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad enggan, tidak mau. Karena yang diinginkan beliau bukan kekayaan. Padahal kalau beliau mau kaya, maka beliau akan menjadi manusia terkaya sealam jagat raya, akan melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi beliau enggak mau. Padahal kata Allah, yang penting hatimu senang, apapun yang kau mau akan aku berikan. Kalau bahasa kita, hai Muhammad, kalau kamu ingin menjadi manusia terkaya sealam jagat raya, kata Allah, maka aku akan menjadikan kamu manusia terkaya sealam jagat raya. Kalau kamu ingin menjadi sang penguasa, memiliki kekuasaan yang luas, ya kalau istilah orang Kulon, ingin menjadi king of king, raja di raja, rajanya seluruh raja yang ada di dalam dunia, maka tentu aku akan menjadikanmu raja di atas raja. Kalau kamu ingin wanita-wanita cantik, aku akan memberimu wanita-wanita cantik. Nah, ini sudah ditawarkan sama Allah, sebagaimana firman Allah tadi dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 5, wala saufa yu'tika
rabbuka fatardo. Warasaufa itu lamnya lam taukid, warasaufa, dan benar-benar akan, bakal. Yutika, Allah memberi kepadamu Muhammad. Yutika akan memberi kepadamu Muhammad. Sopo rabbuka, Tuhanmu Allah. Fatardo, asal engkau senang hati. Tapi Nabi Muhammad, beliau ditawari oleh Allah dengan tawaran-tawaran seperti ini. Ditawari harta kekayaan yang tak ternilai, ditawari kekuasaan yang luas, wanita-wanita yang cantik. Beliau menangis, berurai air mata membasahi pipinya. Seraya beliau bersabda, "Ijan ya Rabb, ijan ya Rabb, la arda wa walidun min ummati finnar." Kalau begitu ya Allah ya Rabb, apapun yang Engkau tawarkan, apapun yang akan Engkau berikan, berikan saja. Berikan aku kekayaan yang berlimpah ruah, berikan aku kekuasaan yang luas, berikan aku wanita-wanita yang cantik jelita. Namun ya Allah ya Rabb, semuanya itu tidak akan membuat hatiku senang selagi aku mendengar masih ada umatku yang dibakar di neraka. Jadi yang beliau inginkan bukan kekayaan, yang beliau inginkan umatnya selamat dari api neraka, umatnya semua masuk surga. Begitulah kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Tinggal kita sebagai umatnya membuktikan kecintaan kepada beliau supaya kita masuk surga. Sebab orang yang benar-benar cinta kepada beliau dan selalu membuktikan kecintaannya kepada beliau, itu memang ada jaminan masuk surga. Beliau bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Ini jaminan. Man barang siapa ahabbani, yang benar-benar mencintaiku, kata beliau, karena maka adalah dia ma'i, akan bersamaku fil jannah, di dalam surga. Jadi kita tinggal mau apa tidak membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Para sahabat, mereka sudah membuktikan kecintaannya kepada beliau sampai mempertaruhkan nyawanya untuk mendukung perjuangan dakwah beliau. Siti Khadijah nyaris hartanya habis, digunakan untuk menyokong, untuk mensuplai, untuk mendukung perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya pun sama. Mereka semuanya sama-sama membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk dibawa ke dalam surga, dan setelah sampai di dalam surga, Rasulullah ingat kepada umatnya dan memohon kepada Allah agar diturunkan kembali kepada mahsyar, ingin melihat umatnya, ingin mendoakan umatnya ketika umatnya sedang melintas di atas jembatan gawat darurat menuju surga. Ceritanya bahwa makhluk selain malaikat yang bernama manusia, makhluk manusia yang paling pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini selain malaikat ya. Kalau dari malaikat, yang paling pertama kali akan dihidupkan kembali oleh Allah yaitu malaikat apa? Hah? Ini kan, iya, malaikat Israfil, karena dia punya tugas untuk membangkitkan kembali seluruh makhluk yang sudah mati. Kan malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkala 2 kali. Sangkala pertama sebagai pertanda terjadinya hari
Yang sangkala kedua sebagai pertanda dibangkitkannya kembali, dihidupkannya kembali manusia yang tidak mati. Nah, dari kalangan manusia, manusia yang paling pertama kali akan dihidupkan kembali oleh Allah, akan dibangkitkan kembali oleh Allah dari kuburannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu kuburan Nabi Muhammad belah dan kemudian Nabi Muhammad keluar muncul, beliau seperti orang yang baru bangun tidur, gosok-gosok mata, lalu kemudian beliau menoleh ke kanan, ternyata udah ada malaikat Jibril, dan lalu beliau menoleh ke kiri, ternyata udah ada malaikat Mikail. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aina hada? Di mana ini?" Kata malaikat Jibril, "Ini di padang mahsyar Muhammad. Ini di hari kiamat." Kemudian beliau bertanya, "Aina ummati ya Jibril?" "Wahai Jibril, mana umatku?" Baru dibangkitkan dari kuburannya, yang paling pertama kali beliau tanyakan bukan istri-istrinya, bukan anak-anaknya, bukan harta kekayaannya, tapi umatnya. Karena beliau sangat cinta kepada umatnya. "Aina ummati ya Jibril, mana umatku?" Malaikat Jibril menjawab, "Hai Muhammad, hari ini tidak ada manusia yang paling pertama kali dihidupkan oleh Allah kecuali engkau. Yang lain masih di kuburannya masing-masing. Kami, kata malaikat Jibril, aku dan Mikail diperintahkan oleh Allah untuk menjemput kamu dan membawa kamu sekarang ke dalam surga." Ya, akhirnya Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril dan oleh malaikat Mikail ke dalam surga. Setelah sampai di surga, Nabi Muhammad kelihatan seperti orang yang gak betah. Padahal di surga segala ada, berbagai macam fasilitas, kesenangan yang membuat hati bahagia, semuanya ada. Dan kenikmatan di surga itu kenikmatan yang sempurna, tiada tarat, tiada banding, tiada batas. Tapi ini Nabi Muhammad seperti orang yang gak betah. Coba kalau yang di surganya kita, mungkin kita gak mau keluar lagi udah. Kayak Nabi Idris kan. Nabi Idris kan belum mati, masih di surga. Nabi yang belum mati ada 4, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Idris. Nabi Idris masih di surga. Nanti sebelum hari kiamat Nabi Isa akan diturunkan. Karena memang Nabi Idris ke surga belum waktu pindah. Gara-gara terompahnya ketinggalan. Nah, jadi Nabi Muhammad akhirnya ditegur oleh Allah. "Hei Muhammad, kenapa kamu?" Padahal Allah tahu. Allah bertanya bukan berarti nggak tahu. Jadi ini pertanyaan namanya kalau menurut ilmu nahwu itu istifham lil inkari. Jadi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban gitu. Kan ada orang bertanya sebenarnya nggak butuh jawaban, nggak tahu dia. "Muhammad, kenapa kamu?" "Ya Allah, ya Allah, aku ingat umatku. Ingat umatku ya Allah. Kalau engkau izinkan, aku pengen kembali kepada masa. Ingin melihat umatku, ingin mendoakan umatku di kala mereka sedang meniti, melintas di atas siratal mustaqim menuju surga. Aku ingin mendoakan mereka di situ." Tuh, udah masuk surga, pengen kembali kepada masa karena cinta kepada umatnya luar biasa. Coba kalau kita udah ke surga, ini sama yang lain, bodo amat yang lain, apalagi sama orang yang benci sama kita. Itulah Rasulullah, kecintaannya kepada umatnya. Nah, sekarang tinggal kita membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Jadi beliau itu seluruh hidupnya dihabiskan untuk umatnya. Selama kurang lebih 23 tahun beliau berdakwah di Mekah dari Madinah. Di Mekah 10 tahun ya, di Madinah 13 tahun. Dan beliau mulai diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun 6 bulan 8 hari.
Beliau wafat di usia 63 tahun. Ya kurang lebih beliau berjuang menyelamatkan umatnya dari kekafiran, dari kekufuran, dari kemusyrikan, agar umatnya beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah. Itu kurang lebih beliau berjuang 23 tahun, habiskan umurnya hanya untuk menyelamatkan umatnya. Beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri dihina, dicaci maki, diludahin, dilempari kontrol unta oleh orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Walid dan dedengkot kafir yang lainnya. Bahkan seringkali mereka orang-orang kafir mau membunuh beliau. Luar biasa kecintaan Rasul kepada umatnya. Beliau ingin umatnya semuanya selamat dari neraka dan masuk surga. Beliau tidak mau kekayaan. Padahal kalau beliau mau, beliau akan menjadi manusia terkaya salam jagat raya. Beliau tidak mau, ya, tidak mau kekuasaan yang luas. Tapi nama beliau dikenal di seluruh dunia. Bahkan nama beliau dikenal oleh para makhluk yang ada di langit. Seluruh malaikat yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan yang ada di Baitul Ma'mur, bahkan yang ada di alam malakut, bahkan yang ada di aras, itu semuanya mengenal nama Muhammad. Bahkan seluruh penduduk surga mengenal nama Muhammad. Bahkan jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, nama Muhammad sudah ada di dalam surga, di tiang-tiang aras. Ini bukan orang sembarangan, orang mulia ini. Nah, maka kalau kita memuliakan beliau, mencintai beliau, mengagungkan beliau, memperingati kelahiran beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kenalkan Imam Syafi'i? Kenal ya? Ada Pak Syafi'i, kepala Jami Alamin, itu Mas Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama besar, Imam Madhab. Kan imam di dunia ada 4. Yang paling sepuh Imam Hanafi. Di bawah Imam Hanafi, Imam Malik. Di bawah Imam Malik, Imam Syafi'i. Yang terakhir di bawah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semuanya guru dan murid. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi juga pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Itu berilmu lah gitu. Paling mengisi ilmu. Nah, Imam Syafi'i pernah mengatakan, beliau mengatakan begini, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya alahu ta'aman wa amila ihsanan ba'athallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wa syuhada wa shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Ini perkataan Imam Syafi'i. Kalau diartikan begini, barang siapa yang mengundang saudara-saudaranya, baik saudara-saudara daging atau senasab, seketurunan, maupun saudara seiman seagama. Barang siapa yang mengundang saudara-saudaranya untuk menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dia kumpulkan tuh saudara-saudaranya dalam acara maulid. Kemudian dia menyuguhkan makanan-makanan, minuman-minuman, cemilan-cemilan, bahkan prasmanan. Dia suguhkan makanan minuman kepada semua yang hadir dalam acara Maulid Nabi. Dan ia melakukan amalan yang baik. Acara Maulid dibuka dengan Fatihah, dengan bacaan ayat suci Al-Quran, bacaan sholawat, bacaan Maulid Al-Barjanji atau Ad-Debai atau Sibtul Duror atau Sarful Anam. Kemudian diisi dengan pengajian, tausiah, ceramah-ceramah agama yang intinya adalah pengajian yang disampaikan oleh para mubalik, para ajengan, para kiai. Itu semuanya adalah amalan yang baik yang sesuai dengan ridha Allah. Makanya kalau ada orang membid'ah
meriahkan maulid itu orang belum banget, orang gak waras. Kemudian acara ditutup dengan doa dan ia melakukan amalan yang baik. Nah, barang siapa yang mengundang saudaranya untuk menghadiri acara perayaan peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan ia menyuguhkan berbagai macam makanan dan hidangan untuk para tamunya, dan ia melakukan amalan yang baik, kata Imam Syafi'i, ba'asallahu ta'ala ma'asiddiqin wa syuhada wa shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maka niscaya Allah kelak di hari kiamat akan membangkitkan ia dari kuburannya, lalu dia dihalau kepada mahsyar oleh Allah di padang mahsyar, dikumpulkan dengan para siddiqin, para syuhada, dengan para shalihin, dan ia akan menjadi penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Karena mereka cinta kepada Nabi sampai-sampai mau memperingati hari kelahiran. Kelahiran anak kita aja kita peringati. Kita punya anak pertama, begitu usia 1 tahun diperingati ulang tahunnya. Yang notabene anak kita belum tentu jadi anak yang soleh. Yang notabene anak kita belum tentu akan memberikan syafaat kepada kita. Nabi Muhammad sudah jelas akan memberikan syafaat kepada siapapun yang kita pada beliau. Dan beliau katakan itu, siapapun yang cinta kepadaku dan mampu membuktikan kecintaan kepadaku, maka ia berhak mendapatkan syafaat dari hari kiamat. Ketika kita mendapatkan syafaat beliau, itu keuntungan besar buat kita. Ibadah kita sehebat apapun, serajin apapun, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ibadah yang kita lakukan sehebat apapun, sebanyak apapun, di hari kiamat belum tentu diterima oleh Allah. Kita belum tahu. Tapi kalau kita mendapatkan syafaat, insya Allah masuk surga. Inilah pentingnya syafaat tersebut dari kiamat. Beliau bersabda, syafaati yaumul qiyamah hakun. Wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha, kata beliau. Syafaatku di hari kiamat adalah hak, sesuatu yang benar adanya. Maka barang siapa yang meragukan akan kebenaran adanya syafaatku di hari kiamat, ia tidak akan mendapatkan syafaatku. Nah, meragukan syafaat Nabi aja tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Apalagi kalau tidak cinta Nabi, membenci Nabi, mencaci maki Nabi. Wah, udah jelas. Gak bakal syafaat Nabi. Nabi tidak akan kenal kita. Walaupun kita teriak-teriak, ya Rasulullah isfa' lana, ya Rasulullah isfa' lana, ya Rasulullah aku umatku berikan syafaat. Rasulullah kenal kita, karena kita di dunia nggak kenal beliau, jauh dari ajaran beliau, nggak cinta beliau. Nah, baru situ kita akan sengsara, kita akan sedih di situ nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan begini, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar Siddiq, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Ini perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat utama Nabi yang pertama, bahkan mertua Nabi. Keimanan Abu Bakar Siddiq itu jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Abu Bakar Siddiq lah satu-satunya sahabat yang paling pertama kali membenarkan terhadap terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq orang yang paling pertama kali dari kalangan sesepuh yang masuk Islam, yang menerima ajaran Islam dari Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Abu Bakar Siddiq mengatakan begitu. Kata Abu Bakar Siddiq, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang berinfak, yang bersedekah 1 dirham. Dirham ini nama mata uang. Kalau mata uang kita kan rupiah, kalau India rupiah, Jepang yen, kemudian kalau Arab real, kalau Amerika dolar, dan seterusnya.
barang siapa yang berinfak, yang bersedekah 1 dirham untuk terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, kata Abu Bakar Siddiq, kana rafiqi fil jannah, maka adalah ia akan menemaniku nanti di dalam surga. Ini Abu Bakar Siddiq yang mengatakan, dan Abu Bakar Siddiq bertanggung jawab atas ucapannya ini. Dan Abu Bakar Siddiq adalah merupakan salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah akan menjadi ahli surga. Jadi min asratin mubasysyirin fil jannah, ada 10 sahabat Nabi yang mendapatkan kabar gembira langsung dari Nabi bahwa mereka akan menjadi ahli surga, dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali, dan seterusnya, ada 10 orang. Mubasysyirin bil jannah, mereka mendapatkan kabar gembira bahwa mereka akan menjadi ahli surga. Nah, Abu Bakar Siddiq mengatakan demikian, barang siapa yang berinfak untuk terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kana rafiqi fil jannah, maka adalah ia akan menemaniku nanti di dalam surga. Ya tentu kita inginlah menemani Abu Bakar di surga. Kalau kita di surga ketemu Abu Bakar, pasti ketemu Rasulullah. Karena Abu Bakar dengan Rasul itu sangat dekat, bahkan mertuanya. Ya tentu kita akan dipertemukan Abu Bakar kepada Rasulullah. Ayo kita, kalau bahasa ibunya nih, kita silaturahmi ke Rasulullah. Gimana tuh di surga tingkatan yang paling tinggi, di bawah kita, ke bawah Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, ini kemuliaan di surga buat kita. Demikian pula Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini, man ajma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh merayakan Maulid Nabi. Niatnya, tujuannya mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan kelahiran beliau, memuliakan kelahiran beliau. Abu Jahal saja setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa kubur. Kenapa? Karena Abu Jahal, Abu Lahab ketika hidup di alam dunia pernah merasa senang hatinya di saat Rasulullah lahir, itu mendapatkan keringanan dari siksa kubur setiap hari Senin itu. Padahal dia orang kafir. Di saat Rasulullah lahir dia senang hatinya. Nah, senang hatinya ketika Rasul lahir itu menjadi keuntungan buat Abu Lahab. Setiap hari Senin dia diringankan siksa kuburnya oleh Allah. Itu baru Abu Jahal yang notabene orang kafir hanya merasa senang atas kelahiran Nabi mendapatkan keringanan siksa kubur. Apalagi kita yang mengaku umatnya, mengaku cinta sama beliau, kemudian kita berinfak untuk kelahiran beliau, Maulid Nabi beliau. Waduh, lebih dari itu nanti kemuliaan yang kita peroleh. Masya Allah. Itu Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan juga mengatakan begini, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsman bin Affan, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, barang siapa yang berinfak atau yang bersedekah atau yang mengeluarkan harta untuk terselenggaranya pembacaan Maulid Nabi dalam acara perayaan Maulid Nabi, pakaan nama syahidah, maka sungguh seakan-akan ia mati syahid yauma wafati Badrin wa Hunain. Itu kata Utsman bin Affan. Maka sungguh seakan-akan ia mati syahid pada hari terjadinya peperangan Badar dan perang Hunain. Kalau kita berinfak di jalan Allah semata-mata karena Allah untuk terselenggaranya pembacaan Maulid Nabi dalam acara perayaan Maulid Nabi, maka kita dicatat
dicatat mendapatkan pahala sebagai seorang yang mati syahid pada waktu terjadinya perang Badar dan perang Hunain. Yang terakhir, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan, man a'zama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkait perayaan Maulid Nabi. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, mendukung terhadap terselenggaranya acara Maulid Nabi Muhammad, maka la yakhruju minad dunya illa bil iman. Ia tidak akan keluar dari alam dunia, melainkan ia akan keluar dari alam dunia dengan membawa iman, Islam, ihsan yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan mewafatkan dia kecuali dia wafat dalam keadaan membawa iman, kecuali dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau bertanggung jawab atas ucapannya ini di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Mereka adalah sahabat Nabi semuanya. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat kepada Nabi. Mereka beribadah, salat berjamaah, berjuang bareng bersama Nabi, ikut perang bersama Nabi, baik dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Yamamah, dan perang-perang yang lainnya. Itulah Abu Bakar Siddiq, itulah Umar bin Khattab, itulah Utsman bin Affan, itulah Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kabar bahwa mereka adalah ahli surga. Demikian tali kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir kita simpulkan bahwa beruntung sekali, berbahagia sekali orang yang bisa menahan kelebihan dari ucapannya, dan beruntung sekali kata Nabi orang yang bisa mengeluarkan kelebihan dari hartanya. Jadi ucapan ditahan, jangan berlebihan. Tapi kalau harta, keluarkan sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Kita belanjakan harta kita di jalan Allah, kita infakkan, kita sedekahkan untuk fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang terlantar. Kita belanjakan harta kita ya Allah untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, untuk syiar agama, untuk Maulid Nabi. Karena harta kita yang sebenarnya yang akan kita temukan nanti di akhirat adalah harta kita yang sudah kita belanjakan, yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Itulah harta milik kita yang sebenarnya. Sementara harta kita yang kita habiskan di dunia hanya untuk makan, untuk kesenangan hawa nafsu, itu tidak akan ketemu di akhirat. Contoh, saya punya uang 10.000. Ini uang 10.000 tergantung saya. Apakah ini uang 10.000 mau saya beli bakso? Ya saya makan bakso. Atau uang 10.000 saya kasihin sedekah anak yatim, ya saya dapat pahala. Kalau umpama uang 10.000 tersebut saya beli bakso, lalu baksonya makan, sampailah di toilet, enggak sampai surga. Baik, berarti itu harta kita yang 10.000 yang sudah kita berikan bakso itu bukan harta milik kita sebenarnya. Karena enggak ketemu di akhirat. Tapi seandainya itu harta kita yang 10.000, kita sedekahkan untuk Maulid Nabi, atau untuk anak yatim, atau untuk jompo, atau untuk orang terlantar, atau untuk santri yang sedang menuntut ilmu pesantren, maka itu akan sampai di akhirat. Itulah harta kita, harta milik kita yang sebenarnya yang akan ketemu di akhirat di surga. Jadi kita tinggal milih. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup tali kita pada pagi hari ini. Ini sebenarnya bukan lewat, ya, bukan lewat jadwal. Saya datang terlambat. Ngajinya tetap kurang lebih 1 jam lah. Ya, karena saya tadi ada itu sebentar, ada keperluan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan dari awal hingga akhir apa yang saya sampaikan oleh Allah
lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus saya mengundang, saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Kampung Cipeduk RT 04 RW 02 di Jaya, Kecamatan Buasar, Kabupaten Tasik, mengundang kepada jamaah mushola Nurul Hidayah, khususnya jamaah pengajar rutin setiap hari Sabtu, mengundang, mohon berkenan hadir dalam acara perayaan Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Amin Cipeduk, yang insya Allah acara tersebut akan dilaksanakan pada malam Ahad tanggal 18 November 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1445 Hijriah, yakni malam Ahad minggu depan. Sekarang hari Sabtu nih, dan malam Ahad. Nah, malam Ahad temunya ini, temunya nanti malam minggu. Ya. Dan saya mohon doanya, semoga rencana saya di pesantren mau menyelenggarakan Nabi ya berada dalam pertolongan Allah. Oleh Allah diberikan kemudahan, ya diberikan pertolongan, dan sehingga acaranya dapat terselenggara dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan seluruh yang hadir nanti mudah-mudahan semuanya di hari kiamat diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya